Hari ini gue akan bahas apakah WBSA masih berpeluang arah di hari pertamanya setelah lepas suspend. Sesuai topik videonya itu akan bahas melalui pasar nego. Karena topik kita membahas apakah WBSA masih berpeluang arah ketika kita mengacu pada indikator pasar nego. Nah, teman-teman bisa masuk ke bagian order book, habis itu kalian scroll ke bawah. Nah, kita cek di bagian namanya broker summary. Nah, di bagian broker summary, teman-teman bisa lihat ada yang namanya fitur reguler kan. Teman-teman klik, habis itu teman-teman ubah pindah ke pasar nego. Nah, tadi kan otomatis mati ya. Awalnya nyala, tiba-tiba jadi mati. Nah, di sini gue menjelasin dulu bahwa fitur net ini adalah bersih ya, transaksi bersih. Kalau dinyalain, nanti akan muncul transaksinya itu bersih. Sedangkan kalau dimatiin itu muncul yang namanya mutasi transaksi. Maksudnya apa? Kalau kita nyalain net, contoh nih ya, fitur netnya nyala, MG beli sebanyak 5, terus jual selnya itu sebanyak 3. Otomatis nanti saat dinyalain hanya ketahuan MG beli sebanyak 2, ya kan? Karena 5 kurang 3 2, ya kan? Sedangkan kalau teman-teman matiin di bagian netnya ini, kita matiin ya. Nah, kayak gini, nanti akan muncul MG di sini beli 5, MG di sini jual 3. Oke, sampai sini paham kan? Langsung analisa transaksinya ya. Di sini eh, kita akan cek di bagian sebelumnya ya. Nah, nah di tanggal 30 April. Pertama kita nyalain dulu nih bagian netnya. Nah, artinya adalah transaksi bersih. Kalau kita mengacu pada transaksi bersih, di sini underwaternya tuh MG ya. MG itu jual sebanyak 716 lot dengan nominal 118,9 juta. Teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini kita matiin nih fitur netnya nih. Ya, yang ini kan. Nah, kita matiin. Di sini ketahuan, ya kan. XL crossing atau tukar barang atau XL beli dari XL ya kan. CP ada yang CP di sini dia beli, di sini dia juga jual. Tapi kalau kita matiin, nah di sini CP hanya membeli ya kan. Karena apa? Daya belinya itu atau nominal belinya itu lebih banyak. Makanya ketika transaksi bersih si CP ini beli sebanyak segini nih 275 juta. Artinya kalau netnya dimatiin, cara hitungnya itu adalah 284 dikurang 9,3 juta. Nah, CP beli dikurang CP jual gitu, teman-teman. Nah, sementara MG ini masih ketahuan jual ya, teman-teman, sebanyak 118 juta. Habis itu kita nyalain, kita masuk ke hari sebelumnya lagi. Berarti tanggal 29 April. Nah, di sini ketahuan nih, MG beli ya sebanyak 29,4 juta. Nah, kita cek lagi nih. Nah, ternyata di mutasi transaksi MG hanya melakukan beli, transaksi beli, nggak ada transaksi jual. Nah, sekarang di sini gue mau ngitung nih. Kita maju dulu di tanggal 30 April. Di sini kan MG ketahuan dia beli sebanyak 118 ya. Kita taruh sini HP-nya. 100 ya, 118,9 juta ya. Kayak gini kan 118,9 juta. Habis itu ini dia barang yang dijual ya. Nah, habis itu kita lihat lagi nih hari sebelumnya. Nah, di sini MG beli 29,4 juta. Nah, tadi kan 118 ya. Ini kita anggaplah min ya. 118,9 ini yang dia jual. Habis itu dia beli lagi tadi. Berapa? 29,4 juta. Kita masukin 29,4 juta. Nah, di sini dia masih barang yang dijualnya itu lebih banyak sekitar 89,5 juta. Habis itu kita masuk ke hari sebelumnya. Di tanggal 20 April 2026, lagi-lagi di pasar nego kita cek nih. Untuk transaksi bersih di sini MG nggak ada
kelakuan jual atau beli ya. Kita cek di mutasi transaksi. Nah, di mutasi transaksi MG nggak jual dan MG nggak beli. Berarti kita masuk ke hari sebelumnya. Di tanggal 27 April 2026. MG nggak ada di bagian buyer dan MG nggak ada di bagian seller. Coba kita masuk ke fitur mutasi transaksi. Teman-teman bisa lihat di sini MG nggak ada beli sama sekali ya. Dan dia nggak ada jual, artinya nggak ada transaksi dari MG. Sekarang kita masuk ke hari sebelumnya, tanggal 26. Nah, di sini nggak ada transaksi, berarti kita mundur lagi, tanggal 25 nggak ada, 24. Oke, ternyata tanggal 24 MG di sini di transaksi bersihnya kita lihat ya. MG itu membeli sebanyak 1,2 miliar. Bukan juta ya, kalau tadi kan M itu kan juta ya, M juta. Kalau ini 1,2 miliar. Nah, teman-teman bisa lihat di mutasi transaksi, MG dia belinya itu 1,3 miliar. MG juga jual segini nih. Nah, setelah dihitung 1,3 miliar dikurang 124,3 juta. Nah, transaksi bersihnya segini. 1,2 miliar. Artinya MG punya barang berapa? 1,2 miliar. Nah, tadi uangnya berapa? 89,5 juta kan? Otomatis apa? Jauh kan? Nah, jauh banget dong. Jadi MG tadi ngejual 89,5 juta dan dia punya barang 1,2 miliar tanggal 24 April. Kita bisa simpulkan tadi MG itu kalau awalnya kan dia jual segini ya 118,9. Habis itu dia beli lagi tuh hari sebelumnya yang mundur ya. Karena 118,9 ini dia jualan di tanggal 30 baru kemarin ini. Sedangkan 29 itu sebelum tanggal 30. Nah, artinya yang dijual atau min 118,9 juta ditambah 29,4 juta. Artinya MG baru saja menjual min 89,5 juta. Tapi jangan salah, tadi kan ada barang 1,2 miliar. 1,2 miliar ditambah lagi tadi kan yang pembelian dari MG. Artinya hanya MG masih punya barang itu di pasar Nego ini ya. Kita ngitung yang pasar Nego MG itu masih punya barang berarti 1,1 miliar. Karena apa? Ini kan nggak nyampe 100 juta ya. Sedangkan kalau 1 miliar itu kan berarti 100 jutanya itu kan 10 kali kan. Nah, ditambah 2 kali karena 1,2 miliar ya kan. Artinya barang MG itu masih 1,1 miliar dan itu masih sangat besar untuk skala WBSA. Artinya kalau kita mengacu dari data yang tadi, WBSA ini masih berpeluang untuk arah setelah lepas suspend. Nah, untuk selanjutnya, gua akan lihat broker summary-nya untuk analisa WBSA di hari kedua setelah suspend.